Namaku Alia. 8 tahun yang lalu, aku pikir pernikahan adalah tempat ternyaman untuk pulang. Aku dan Raka, suamiku, membangun rumah tangga dari nol. Dari rumah kontrakan mungil di pinggiran kota, dari satu motor tua yang harus bergantian kami pakai, sampai akhirnya kami mampu membeli rumah sendiri, mobil, bahkan tanah untuk investasi. Semua itu kami lalui bersama, berdua saja. Raka dulu laki-laki yang penuh perhatian. Ia tak pernah lupa menjemputku pulang kerja, selalu mengingatkan makan, dan tiap ulang tahunku ia menyelipkan kue kecil di meja makan, lengkap dengan lilin yang ia nyalakan diam-diam. Tidak mewah, tapi hangat. Aku percaya, ia adalah lelaki yang akan berjalan bersamaku sampai rambut kami sama-sama memutih. Namun, semua itu mulai retak saat Nadia datang. Awalnya aku menganggapnya teman biasa. Nadia adalah rekan kerja Raka di kantornya. Seorang perempuan berusia akhir 20-an, cantik, tubuhnya terawat seperti model, wangi parfumnya menusuk tiap kali aku bertemu dengannya. Ia sering mampir ke rumah kami, katanya untuk membicarakan proyek kantor dengan Raka. Aku menyambutnya sopan, bahkan pernah memasakkan makan malam untuk mereka berdua. "Terima kasih, Kak Alia, masakan kakak enak sekali," ucapnya waktu itu sambil tersenyum manis. Senyum yang waktu itu kupikir tulus. Tapi beberapa bulan kemudian, aku mulai merasakan ada yang aneh. Raka semakin sering pulang larut malam. Awalnya ia bilang sedang lembur. Aku percaya. Tapi ketika ku perhatikan, ia pulang dengan aroma parfum wanita yang bukan punyaku. Dan setiap kali aku bertanya, ia hanya menjawab pendek. "Kerjaan banyak, jangan curiga terus." Hatiku mulai gelisah. Suatu malam, aku memutuskan untuk menunggu di ruang tamu. Jam sudah menunjukkan pukul 12 lewat, Raka belum juga pulang. Ponselnya tak aktif. Saat ia akhirnya datang, wajahnya merah, matanya berbinar aneh, dan di kerah kemejanya ada noda lipstik. "Ini apa?" tanyaku pelan, menunjuk noda itu. Dia menatapku beberapa detik, lalu tertawa sinis. "Alia, kamu sekarang kayak polisi aja. Capek tahu nggak? Tapi, Alia, aku lelah kalau kamu terus curiga. Nadia itu teman kantor, titik." Hatiku seperti diremas. Nama itu akhirnya ia sebutkan. Nadia. Aku hanya diam, mencoba menelan semua rasa perih itu. Hari-hari berikutnya, aku mulai melihat perubahan yang lebih jelas. Ia tak lagi memelukku ketika pulang. Sarapan pagi tak pernah ia sentuh. Obrolan kami kaku, seperti dua orang asing yang dipaksa tinggal di rumah yang sama. Dan, yang paling menyakitkan, ia mulai membanding-bandingkan aku dengan Nadia. "Nadia itu bisa diajak ngobrol apa saja, nggak kayak kamu yang suka baper. Nadia ngerti kerjaanku, dia ngerti aku butuh ruang." Setiap kata itu seperti pisau. Tapi aku tidak menangis di depannya. Aku tahu, kalau aku menangis, aku akan terlihat lemah. Puncaknya terjadi di acara ulang tahun kantor Raka. Aku datang karena ia bilang semua pasangan karyawan diundang. Saat aku melangkah masuk, mataku langsung tertuju pada satu pemandangan, Raka sedang menari dengan Nadia. Tangan mereka saling bertaut, wajah mereka terlalu dekat, dan tawa itu, tawa yang dulu hanya milikku. Beberapa rekan Raka mulai berbisik-bisik. Aku bisa mendengar samar-samar. "Itu kan istrinya Raka, tapi kok..." "Ya ampun, Nadia nggak malu apa?" Aku berdiri terpaku. Lalu Nadia melihatku. Alih-alih canggung, ia tersenyum, senyum yang penuh kemenangan. Dan yang lebih parah, ia justru memeluk Raka di depan semua orang. Aku merasa seluruh tubuhku gemetar. Aku keluar dari ruangan itu tanpa menoleh lagi. Malam itu, Raka pulang tanpa rasa bersalah. "Kenapa tadi kamu pergi?" "Nggak sopan banget, Alia. Aku jadi malu sama teman-teman kantor." Aku menatapnya, mencoba mencari sedikit rasa bersalah di wajahnya. Tapi yang kutemukan hanya dingin dan kejengahan. Seolah aku adalah beban. "Raka, kamu berubah. Kamu selingkuh, kan?" Ia terdiam sebentar. Lalu kalimat itu keluar, kalimat yang akan kuingat selamanya. "Alia, aku rasa kita nggak cocok lagi. Aku mau kita pisah." Seperti itu saja. Tanpa drama, tanpa rasa iba.
8 tahun yang kami bangun runtuh hanya dalam satu kalimat. Beberapa hari kemudian, kabar itu menyebar. Nadia semakin berani menunjukkan dirinya di lingkungan kami. Ia menjemput Raka di depan rumah dengan mobil sport, sengaja membunyikan klakson panjang-panjang, seolah ingin semua tetangga tahu. Suatu siang, ketika aku keluar membeli sayur, ia melintas dan berhenti tepat di depanku. "Kak Alia, kabarnya gimana?" Suaranya dibuat manis, tapi tatapannya tajam. Maaf ya, sekarang Raka sama aku. Tapi jangan sedih, Kak. Kakak kan bisa cari yang lain. Lalu ia tertawa, tawa nyaring yang sengaja ia buat agar terdengar oleh orang-orang sekitar. Aku berdiri diam. Tidak membalas. Tidak memberi reaksi. Karena aku tahu, jika aku terpancing, aku akan kalah di matanya. Hari itu aku pulang, masuk ke kamarku, dan menatap cermin lama-lama. Wajahku memang pucat, mataku sembab. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang menyala, tekad. Aku tidak akan membiarkan mereka merasa menang selamanya. Aku akan membalas. Tapi bukan dengan teriak, bukan dengan air mata. Balasanku akan sunyi, tapi mematikan. Aku tahu satu hal yang mereka berdua lupakan. Semua harta yang kami dapat selama menikah, sudah lama aku amankan atas namaku. Mereka pikir, setelah menceraikanku, mereka akan hidup mewah dengan rumah besar, mobil, tanah, dan tabungan yang kami punya. Tidak. Semua itu milikku. Dan mereka akan mengetahuinya dengan cara yang paling menyakitkan. Di luar sana, Nadia mungkin sedang tertawa bangga, memamerkan kemenangannya, merebut Raka. Raka mungkin berpikir aku akan menangis sendirian di kamar. Tapi yang sebenarnya kulakukan malam itu adalah membuka lemari besi di sudut kamar, memeriksa satu persatu sertifikat, akta, dan buku tabungan yang semuanya tercatat atas namaku. Aku mengusap setiap lembar sertifikat itu sambil tersenyum tipis. Balas dendamku baru saja dimulai. Hari-hari setelah pernyataan Raka untuk bercerai terasa seperti mimpi buruk yang tidak kunjung berakhir. Aku bangun pagi, menatap kasur kosong di sebelahku, dan menyadari bahwa kenyataan ini benar-benar terjadi. Rumah yang dulu dipenuhi suara tawa kini sunyi, hanya menyisakan suara detik jam yang seakan mengejekku setiap saat. Sidang perceraian baru akan dimulai minggu depan, tapi kabar soal retaknya rumah tanggaku sudah menyebar ke telinga semua orang di lingkungan ini. Gosip beredar lebih cepat daripada angin. Aku tidak perlu bertanya untuk tahu siapa sumbernya, aku yakin Nadia lah yang mengatur semua ini. Pagi itu, saat aku menyapu halaman, aku mendengar suara tawa nyaring dari ujung jalan. Dan benar saja, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah tetangga. Nadia keluar dari kursi penumpang dengan gaun ketat yang membuatnya terlihat seperti hendak menghadiri pesta. Di belakangnya, Raka muncul, mengenakan kemeja putih yang baru dan jam tangan yang aku tahu ia beli dari hasil kerja keras kami dulu. Mereka berjalan beriringan, dan begitu melihatku, Nadia tersenyum lebar. Senyum itu bukan sekadar sapaan, itu adalah senyum kemenangan. "Oh, Kak Alia," katanya sambil mengayunkan tas bermerek di tangannya. "Lama nggak ketemu. Sehat kan?" Maaf ya kalau kemarin-kemarin aku jarang main ke rumah lagi. Takut kakak salah paham." Aku diam, menatapnya tanpa ekspresi. Tapi Nadia tidak berhenti. Ngomong-ngomong, nanti kalau sidang perceraian selesai, kakak mau tinggal di mana? Soalnya rumah ini kan besar banget, kayaknya lebih cocok kalau kami yang, merawatnya. Aku melihat kilatan puas di matanya. Raka, yang berdiri di sebelahnya, hanya menatap ke arah lain, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Tidak ada rasa malu, tidak ada penyesalan. Beberapa tetangga yang kebetulan lewat mulai memperlambat langkah mereka. Aku bisa mendengar gumaman samar. "Itu Nadia, ya?" Berani banget ngomong gitu. Kasihan Alia, rumah tangganya direbut gitu aja. Aku menarik napas panjang. "Nadia," kataku pelan tapi tegas, "aku nggak akan tinggal dimanapun yang kamu pikirkan. Jadi, tidak usah khawatirkan aku." Dia mengangkat alis, seolah merasa tertantang. "Wah, Kat, keren ya. Masih bisa tegar." "Tapi ya, hidup kan harus move on. Kakak juga harusnya belajar ikhlas, biar nggak sakit hati." Aku hanya tersenyum tipis,
lalu berbalik masuk ke rumah. Aku tahu kalau aku berdebat, aku akan terlihat seperti wanita cemburu yang kalah. Dan aku tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Siangnya, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Saat kubuka, ternyata foto-foto Raka dan Nadia sedang makan malam romantis di sebuah restoran mewah. Ada pula satu video pendek. Nadia memegang tangan Raka sambil berkata, "Akhirnya kamu jadi milikku seutuhnya," lalu mencium pipinya. Tidak butuh otak jenius untuk tahu siapa yang mengirimnya. Aku menatap foto-foto itu lama. Ada rasa marah, tapi anehnya, juga ada rasa geli. Mereka pikir aku akan hancur melihat ini? Mereka benar-benar tidak tahu apa yang sedang kupegang. Beberapa hari kemudian, aku harus menghadiri acara arisan di rumah Bu Ratna, tetangga sebelah. Aku sebenarnya enggan, tapi kupikir ini kesempatan bagus untuk melihat sejauh mana Nadia ingin bermain. Dan benar saja, ketika aku sampai, Nadia sudah ada di sana, duduk manis di kursi tamu, dengan cincin emas besar di jarinya, yang aku kenali sebagai cincin pemberianku pada Raka 3 tahun lalu. "Oh, Alia," serunya seolah kami sahabat lama. "Sini duduk sama aku." Aku duduk, menjaga jarak aman. Dia mulai berbicara dengan suara cukup keras agar semua orang mendengar. "Kalian tahu nggak? Raka itu pria yang luar biasa. Aku bersyukur banget dia memilih aku. Soalnya, aku kan bisa membuat dia bahagia." "Ya, bedalah sama dulu waktu." Nadia berhenti sejenak, menatapku dengan tatapan sinis. "Ya, waktu dia masih sama orang yang gak ngerti dia." Beberapa ibu-ibu arisan menelan ludah, menunggu reaksiku. Aku hanya menyesap teh pelan. "Kalau nggak salah," lanjut Nadia sambil menoleh ke arahku, "rumah kalian itu gede banget ya, Kak?" "Ih, nanti kalau aku tinggal di situ, mau aku dekor ulang. Biar lebih modern." Aku mengangguk kecil. "Bagus kalau kamu punya banyak rencana, Nat. Semoga bisa terwujud." Sepanjang acara, Nadia terus melontarkan sindiran-sindiran halus, atau lebih tepatnya, kasar tapi dibungkus seolah bercanda. Ia bercerita soal liburan yang akan ia jalani dengan Raka, tentang mobil baru yang akan mereka beli, bahkan tentang rencana pesta pernikahan setelah perceraian kami sah. Tapi semua itu justru membuatku semakin mantap. Mereka terlalu sibuk merayakan kemenangan sampai lupa memeriksa fondasi yang mereka pijak. Dan fondasi itu, aku yang memegangnya. Malamnya, aku mendapat telepon dari Raka. Suaranya terdengar santai. "Alia, soal harta gono gini, aku nggak mau ribet. Kita bagi rata aja, ya? Rumah, mobil, tanah, tabungan, semua dibagi." Aku tersenyum, meski ia tidak bisa melihat. "Boleh, Ra. Nanti kita bicarakan di sidang saja." Aku bisa membayangkan wajahnya yang puas, mengira aku akan setuju tanpa perlawanan. Dia tidak tahu bahwa semua dokumen sudah kupegang, dan sebagian aset bahkan sudah kualihkan. Beberapa hari kemudian, aku sengaja lewat di depan kafe tempat Raka dan Nadia sering nongkrong. Dari luar, aku bisa melihat mereka duduk berdua, tertawa-tawa sambil memegang tangan. Aku tidak masuk, hanya berdiri sebentar di trotoar, cukup lama sampai Nadia melihatku. Dia menatapku dengan ekspresi bangga. Lalu, di depan mataku, ia mencium pipi Raka dan berbisik sesuatu yang membuatnya tertawa terbahak-bahak. Aku tahu itu sengaja. Aku berbalik dan pergi. Tapi dalam hati, aku berkata, tertawalah sekarang. Karena sebentar lagi, tawa itu akan berubah jadi tangis. Setiap penghinaan yang mereka lemparkan hanya menambah bahan bakar untuk rencana yang sudah kususun. Aku tidak akan teriak-teriak di depan mereka. Aku tidak akan melempar piring atau menangis di depan umum. Aku akan diam dan menunggu waktu yang tepat untuk menarik semua yang mereka pikir sudah mereka menangkan. Nadia mungkin merasa seperti ratu yang baru saja merebut tahta. Tapi dia lupa, tahta itu berdiri di atas tanah yang bukan miliknya. Dan sebentar lagi, aku akan menarik tanah itu dari bawah kakinya. Banyak orang bilang, perempuan itu selalu kalah di urusan perselingkuhan. Mereka menganggap kami hanya bisa menangis, mengasihani diri sendiri, lalu terpuruk. Tapi aku berbeda. Aku belajar dari awal pernikahan bahwa bertahan bukan hanya soal hati, tapi juga soal kepala yang dingin dan rencana yang matang. 3 tahun lalu,
Ketika rumah tanggaku masih terlihat baik-baik saja, aku sudah mulai mencium gelagat yang membuatku waspada. Bukan tentang Nadia, aku bahkan belum mengenalnya saat itu, tapi tentang Raka. Raka mulai gemar menghamburkan uang untuk barang-barang mewah. Jam tangan mahal, sepatu kulit branded, bahkan ikut-ikutan main investasi tanpa riset. Uang kami mengalir keluar begitu cepat, dan kalau aku tidak berhati-hati, semua tabungan akan habis. Suatu malam, ketika ia sedang tertidur pulas, aku memandangi wajahnya lama. Dan di kepalaku, sebuah kesadaran muncul, aku harus punya pegangan sendiri. Kalau suatu hari nanti semua ini runtuh, aku tidak boleh pulang dengan tangan kosong. Besoknya, aku mulai bergerak. Langkah pertamaku adalah mengamankan aset yang sudah kami miliki. Rumah yang kami tempati saat itu memang hasil jerih payah bersama, tapi sejak awal, akta kepemilikan dan sertifikatnya kubuat atas namaku. Raka tidak terlalu peduli waktu itu, karena ia menganggap semua ini adalah milik bersama, mau ditulis atas nama siapapun sama saja. Itulah kesalahan fatalnya. Untuk tanah yang kami beli sebagai investasi, aku sengaja memproses semua dokumen melalui notaris yang kukenal baik, seorang sahabat ayahku. Dengan alasan teknis, semua surat tanah itu pun terdaftar atas namaku. Begitu pula dengan kendaraan, mobil keluarga dan 2 motor kami, semuanya atas nama Alia Kusuma Dewi. Aku juga mulai memisahkan keuangan. Tabungan bersama tetap ada, tapi jumlahnya tidak besar. Aku sengaja mengatur gaji Raka masuk ke rekening itu, sementara gajiku sendiri masuk ke rekening pribadi yang tidak pernah kusampaikan padanya. Untuk mempertebal keamanan, aku mulai membeli logam mulia. Batangan-batangan emas itu kusimpan di brankas kecil di kamar, bercampur dengan perhiasan kawin yang jarang kupakai. Tidak ada yang tahu kecuali aku. Lalu, aku mulai membuat cadangan darurat. Aku menjual beberapa aset kecil, seperti motor lama dan sebidang tanah sempit, dan uangnya kupindahkan ke rekening di bank lain. Aku sengaja membuatnya di luar kota, agar tidak mudah dilacak. Semua ini kulakukan tanpa ada yang curiga. Raka terlalu sibuk dengan dunianya, dan dia selalu menganggapku istri yang hanya mengurus rumah. Dia tidak tahu bahwa di balik kesibukan memasak dan membereskan rumah, aku sedang menyusun pondasi untuk masa depanku sendiri. Ketika Nadia mulai muncul di hidup kami, aku sudah punya semua ini. Saat mereka mulai terlihat dekat, aku tidak langsung bereaksi. Aku hanya mengamati, sambil memperkuat posisiku. Aku memeriksa ulang semua dokumen, memindahkan sertifikat ke tempat yang lebih aman, sebuah kotak penyimpanan di bank, bukan lagi di rumah. Beberapa malam sebelum Raka resmi mengucapkan ingin bercerai, aku mengambil semua buku tabungan, emas, dan dokumen penting, lalu memindahkannya ke apartemen kecil yang baru saja kubeli secara tunai. Apartemen itu tentu saja juga atas namaku, dan lokasinya cukup jauh dari rumah. Kuncinya kusimpan di dalam dompet, tersembunyi di balik lapisan kartu-kartu bank. Ada satu malam yang tak akan kulupakan. Malam itu, Raka pulang larut, mabuk, dan tertidur di sofa. Ponselnya jatuh di lantai, layarnya menyala. Aku melihat pesan dari Nadia. Sayang, nggak sabar rasanya kita tinggal di rumah besar itu. Kita dekor ulang biar lebih nyaman, ya. Aku tersenyum tipis. Mereka begitu percaya diri seolah rumah itu sudah milik mereka. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah mereka tidak akan pernah mendapatkannya. Beberapa hari kemudian, aku mendatangi notaris kepercayaanku untuk memastikan segalanya aman. Bu Alia, semua sertifikat rumah, tanah, dan kendaraan sudah jelas atas nama ibu. Tidak ada yang bisa mengambilnya kecuali ibu sendiri yang menjual atau menghibahkan, kata Pak Dwi, notaris itu. Aku mengangguk puas. Baik, Pak. Tolong juga pastikan tidak ada celah hukum yang bisa mereka pakai. Tenang saja, jawabnya sambil tersenyum. Kalau perceraian nanti, mereka tidak akan bisa menyentuh aset ini karena semua bukti kepemilikan jelas. Aku keluar dari kantor notaris dengan langkah ringan. Sinar matahari siang itu terasa seperti sinyal kemenangan kecil. Dalam hati, aku sudah bisa membayangkan wajah Nadia saat menyadari bahwa semua mimpinya tentang hidup mewah bersama Raka akan lenyap. Tapi aku tidak terburu-buru. Dalam permainan ini, waktu adalah senjata. Aku membiarkan mereka larut dalam euforia.
Biarkan mereka merencanakan pesta pernikahan, liburan, dan dekorasi rumah impian. Setiap detik yang mereka habiskan untuk bermimpi akan membuat pukulanku nanti terasa lebih menghancurkan. Di tengah semua persiapan ini, aku tetap menjalani hidup seperti biasa. Aku tidak mengubah rutinitas, tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa aku sedang menyusun rencana. Bahkan, ketika bertemu Nadia di pasar dan ia kembali melemparkan sindiran soal rumah yang akan ia tempati bersama Raka, aku hanya tersenyum ramah. Semoga rumah itu bisa bikin kamu bahagia, Nat, ucapku sambil menahan tawa dalam hati. Dia tentu mengira aku sudah menyerah. Suatu sore, aku duduk di ruang tamu apartemen baruku. Semua dokumen berharga tersebar di meja, sertifikat rumah, surat tanah, BPKB mobil, buku tabungan, dan emas batangan. Aku memeriksanya satu persatu, memastikan semuanya lengkap. Aku membayangkan saatnya nanti tiba, saat mereka sadar semua ini bukan milik mereka. Aku ingin melihat ekspresi mereka. Mungkin Raka akan marah, mungkin Nadia akan menangis, atau mungkin keduanya akan saling menyalahkan. Yang jelas, aku akan ada di tempat yang cukup jauh, hanya untuk menonton dari kejauhan. Rahasia ini kusimpan rapat-rapat. Tidak ada satupun orang di sekitarku yang tahu, bahkan sahabat terdekatku. Aku belajar bahwa semakin sedikit orang yang tahu, semakin aman rencanaku. Dunia ini penuh orang yang pandai bicara, dan aku tidak ingin ada bocoran sekecil apapun. Raka pikir aku hanyalah istri polos yang pasrah menerima nasib. Nadia pikir aku wanita kalah yang akan menutup diri selamanya. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah, aku adalah badai yang sedang menunggu waktu untuk menghantam. Dan waktu itu akan segera tiba. Hari itu akhirnya datang. Hari di mana namaku dan nama Raka akan dipisahkan secara hukum. Hari di mana 8 tahun pernikahan kami resmi berakhir. Aku terbangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena gugup, tapi karena aku ingin semuanya berjalan dengan tenang. Aku mengenakan gamis hitam sederhana, memulas sedikit bedak dan lipstik. Aku ingin terlihat rapi, bukan memukau, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa aku baik-baik saja. Ketika aku keluar rumah, udara pagi terasa berbeda. Ada semacam aroma kebebasan yang samar. Aku melangkah menuju mobil yang akan membawaku ke pengadilan. Di jok penumpang, tas kulitku berisi dokumen-dokumen perceraian yang diminta pengadilan. Tapi di bagian paling bawah tas itu, ada salinan sertifikat rumah, tanah, dan kendaraan, hanya untuk mengingatkanku siapa yang benar-benar memegang kendali. Di pengadilan agama, suasana ramai. Pasangan-pasangan lain menunggu giliran sidang. Beberapa tampak tegang, beberapa justru menangis. Aku duduk di kursi tunggu, membuka buku yang sengaja ku bawa. Dari ujung mataku, aku bisa melihat Raka datang bersama Nadia. Nadia mengenakan gaun pastel dan sepatu hak tinggi. Wajahnya dipulas sempurna, seolah ia akan menghadiri pesta pernikahan, bukan sidang perceraian orang lain. Di sebelahnya, Raka memakai kemeja biru muda. Ia terlihat percaya diri. Ketika melihatku, Nadia tersenyum lebar, lalu meraih tangan Raka. Kak Alia sudah datang, ucapnya dengan suara yang cukup keras agar semua orang mendengar. Semoga sidangnya cepat ya, biar kami bisa mulai hidup baru. Beberapa orang menoleh. Aku menutup bukuku perlahan dan membalas dengan senyum tipis. Semoga, jawabku singkat. Saat sidang dimulai, aku duduk di kursi tergugat. Raka di kursi penggugat, dengan Nadia di kursi pengunjung. Majelis hakim memulai sidang dengan formalitas, lalu meminta Raka menyampaikan alasan perceraian. Yang mulia, kata Raka, saya dan Alia sudah tidak cocok lagi. Kami sering bertengkar, komunikasi buruk, dan saya sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga ini. Hakim menoleh padaku. Ibu Alia, apakah Anda membantah? Aku menggeleng. Tidak, Yang mulia. Saya menerima perceraian ini. Hakim mencatat sesuatu. Bagaimana soal harta bersama? Raka cepat menyela. Kami akan membagi rata rumah, tanah, kendaraan, dan tabungan. Aku tersenyum kecil. Yang mulia, saya tidak mengajukan pembagian harta bersama dalam sidang ini. Raka menoleh padaku, terkejut. Nadia menatapku curiga. Kenapa? Tanya hakim. Saya rasa tidak perlu.
Semua aset sudah tercatat sesuai kepemilikan yang sah. Hakim mengangguk. Baik. Kalau begitu, kita fokus pada perkara perceraian. Sidang berjalan cepat. Tanpa sengketa harta, keputusan pun keluar hari itu juga. Hakim mengetukkan palu. Mulai hari ini, pernikahan antara saudara Raka dan saudari Alia dinyatakan putus karena perceraian. Suara palu itu seperti tanda resmi dari semesta, aku bebas. Raka tampak lega. Nadia bahkan tersenyum, seperti anak kecil yang mendapatkan mainan baru. Mereka berdiri, bersiap keluar. Tapi sebelum melangkah pergi, Nadia menoleh padaku. Kat, makasih ya udah nggak bikin ribet. Aku janji, rumah dan semua yang Raka punya akan aku jaga baik-baik. Aku menatap matanya dalam-dalam, lalu berkata pelan, pegang kata-katamu itu, Nat. Karena sebentar lagi, kamu akan tahu arti sebenarnya dari kata, tidak ribet. Di parkiran, aku melihat mereka masuk ke mobil sambil tertawa. Mereka pikir hari ini adalah kemenangan mereka. Tapi bagi aku, ini hanyalah pembukaan. Aku tidak merasa sedih. Justru ada rasa puas yang perlahan mengisi dadaku. Aku pulang bukan ke rumah yang dulu kutinggali bersama Raka, tapi ke apartemen baruku. Begitu masuk, aku langsung duduk di meja makan dan mengeluarkan semua salinan dokumen aset. Rumah? Atas nama Alia Kusuma Dewi. Tanah? Atas nama Alia Kusuma Dewi. Mobil dan motor? Atas nama Alia Kusuma Dewi. Tabungan? Rekening pribadiku yang tidak pernah mereka tahu. Malam itu, aku membayangkan skenario yang akan terjadi. Raka dan Nadia pasti akan segera pindah ke rumah besar itu. Mereka akan mulai mengatur ulang interior, mungkin memindahkan perabot. Lalu, saat mereka mencoba mengurus pajak, listrik, atau bahkan ingin menjual salah satu aset, mereka akan menemukan kenyataan pahit. Semua itu bukan milik mereka. Aku sengaja tidak melakukan apapun hari ini. Aku akan memberi mereka waktu untuk bermimpi. Biarkan mereka mengira rumah itu sudah jadi milik mereka sepenuhnya. Semakin tinggi mereka melambung, semakin sakit saat jatuh nanti. Keesokan harinya, aku menerima telepon dari seorang kerabat jauh. Alia, aku dengar kamu udah resmi cerai. Kamu nggak apa-apa? Aku tersenyum walau ia tak bisa melihat. Aku baik-baik saja, Mbak. Malah lebih baik dari yang mereka kira. Aku kira kamu bakal rebutan rumah sama Raka. Untuk apa? Kalau sesuatu memang milikku, kenapa aku harus rebutan? Jawabku santai. Ia terdiam sejenak sebelum berkata, kamu memang beda, Alia. Aku nggak tahu kamu nyimpan apa di kepalamu, tapi aku yakin, mereka nggak akan baik-baik saja. Hari perpisahan ini bukanlah akhir bagiku. Ini adalah titik di mana aku mulai mengubah arah hidupku. Raka mungkin mengira aku akan hidup miskin setelah dia pergi. Nadia mungkin berpikir dia memenangkan segalanya. Tapi tidak ada yang tahu bahwa aku telah menyiapkan panggung di mana mereka berdua akan memainkan peran utama, sebagai sepasang kekasih yang hancur karena keserakahan mereka sendiri. Dan aku akan menjadi satu-satunya penonton yang duduk nyaman, menonton drama itu sampai akhir. Sudah 2 minggu berlalu sejak sidang perceraian. Seperti yang sudah kuduga, Raka dan Nadia langsung pindah ke rumah besar itu. Dari cerita tetangga, mereka datang membawa beberapa koper dan kardus, lalu memindahkan beberapa furnitur yang menurut Nadia tidak sesuai selera. Bahkan, kabarnya Nadia memanggil tukang interior untuk mulai renovasi. Aku hanya tersenyum mendengar kabar itu. Biarkan mereka menghabiskan uang mereka sendiri untuk mempercantik rumah yang sebentar lagi tidak akan mereka tempati lagi. Pagi itu, aku sedang duduk di balkon apartemen baruku sambil menyeruput kopi. Ponselku berdering. Nomor Raka. Aku menunggu 3 kali dering sebelum mengangkat. Alia, suaranya terdengar datar, tapi ada nada sedikit tergesa, aku butuh salinan sertifikat rumah. Katanya untuk urusan pajak tahunan, tapi aku nggak nemu di lemari. Aku menjawab pelan, sertifikat itu ada padaku. Kenapa kamu butuh? Yaitu, supaya nanti gampang kalau kita mau jual atau buat agunan. Kan rumah itu harta bersama. Aku tertawa kecil. Rumah itu atas nama aku, Raka. Jadi, kalau mau jual atau agunkan, kamu harus minta izin aku dulu. Dan jawabannya? Tidak.
Hening di seberang. Aku bisa merasakan napasnya memburu. Alia, jangan main-main. Kita dulu beli sama-sama. Betul. Tapi kamu yang dulu setuju semua sertifikat atas nama aku. Ingat? Suaraku tetap tenang. Aku tidak main-main, Raka. Aku hanya melindungi apa yang memang milikku. Besoknya, giliran Nadia yang menelepon. Nada bicaranya manis di awal, tapi tajam di akhir. Kak Alia, kita kan sekarang keluarga besar, ya. Masa iya sih sertifikat rumah nggak dikasih? Kan kita mau rawat rumah itu. Lagian, kakak kan udah nggak tinggal di situ lagi. Aku tersenyum walau dia tak bisa melihat. Nak, rumah itu milikku secara hukum. Kamu bisa rawat rumah itu dengan cara paling sederhana. Keluar dari sana sebelum aku minta bantuan pengadilan untuk mengosongkan. Nada manisnya hilang seketika. Kakak tega banget, ya? Aku cuma mempraktikkan apa yang kalian ajarkan padaku, memikirkan diri sendiri dulu. Seminggu kemudian, kabar baru datang. Renovasi rumah terpaksa berhenti. Tukang interior menolak melanjutkan pekerjaan karena pembayaran tahap kedua tidak dilakukan. Rupanya, uang Raka mulai menipis. Mobil sport yang dulu mereka pakai untuk pamer pun tiba-tiba hilang dari garasi, ditarik leasing karena angsuran macet. Raka menelepon lagi. Kali ini suaranya memohon. Alia, aku tahu kita udah nggak bersama, tapi, bisakah kamu bantu? Setidaknya untuk bayar tunggakan listrik dan air di rumah itu. Tagihannya menumpuk. Aku menahan tawa. Rumah itu milikku, Rat. Kalau aku mau, aku bisa matikan listrik dan air sekarang juga. Tapi aku nggak akan lakukan, untuk sementara. Dia terdiam. Mungkin mulai sadar bahwa aku tidak lagi menjadi Alia yang dulu, yang selalu mengalah. Hari berikutnya, aku mendapat surat dari kelurahan. Isinya adalah permintaan persetujuan untuk perubahan nama pemilik rumah di data administrasi. Aku tahu ini ulah Raka dan Nadia, mereka mencoba mengubah nama tanpa sepengetahuanku. Aku langsung mendatangi kantor kelurahan. Maaf, Bu Alia, kata petugas, permintaan ini otomatis kami tolak karena dokumen kepemilikan jelas atas nama Ibu. Mereka tidak bisa mengubahnya tanpa tanda tangan Ibu. Aku mengucapkan terima kasih sambil menandatangani surat penolakan. Sambil berjalan keluar, aku membayangkan wajah Nadia saat menerima kabar penolakan itu. Pasti menyakitkan. Sore itu, ponselku kembali berdering. Kali ini, Nadia tidak lagi mencoba bersuara manis. Kak Alia, kamu pikir kamu bisa bikin kita nyerah? Suaranya melengking. Kita akan cari cara supaya semua ini jadi milik kita. Aku tertawa ringan. Nat, kamu tidak paham, kamu bermain di medan perang yang aku kuasai. Dan aku sudah menang bahkan sebelum kamu masuk ke sini. Lalu aku menutup telepon tanpa menunggu jawabannya. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk melakukan langkah berikut, mengajukan penarikan rumah dari tangan mereka secara legal. Aku datang ke pengadilan membawa semua bukti kepemilikan. Prosesnya memang akan memakan waktu, tapi aku tidak terburu-buru. Sementara proses berjalan, aku membiarkan mereka menanggung semua beban rumah itu, tagihan, perawatan, dan renovasi yang belum selesai. Tetangga mulai bercerita padaku lewat pesan. Alia, mereka sering ribut sekarang. Katanya Nadia marah karena Raka nggak bisa kasih uang untuk bayar tukang dan cicilan mobil. Aku membaca pesan itu sambil tersenyum. Semua berjalan sesuai rencana. Suatu malam, aku menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Aku salah. Kalau bisa, aku mau kita bicara. Aku tahu itu dari Raka, tapi aku tidak membalas. Balas dendam terbaik adalah membiarkan mereka hancur sendiri, tanpa aku perlu ikut campur lebih jauh. Di luar sana, Raka dan Nadia mungkin masih mencoba bertahan, tapi aku tahu mereka sedang terpojok. Semua rencana mereka tentang hidup mewah, pesta, dan liburan kini berubah menjadi tumpukan tagihan dan rasa frustasi. Dan aku duduk di balkon apartemenku, memandangi langit malam, sambil menyeruput kopi panas. Tidak ada rasa bersalah sedikit pun. Karena semua ini hanyalah konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Malam itu, angin berembus kencang di sekitar kompleks perumahan elit itu. Dari kabar yang kudapat,
Rumah megah yang dulu kutinggali kini tak lagi semewah saat aku meninggalkannya. Taman yang dulu terawat kini dipenuhi rumput liar. Lampu taman yang biasanya menyala lembut di malam hari mati, entah karena bohlamnya putus atau mereka sengaja mematikannya untuk menghemat listrik. Beberapa tetangga mengirimiku foto-foto. Ada gambar cat dinding yang mulai terkelupas, peralatan dapur yang berantakan, bahkan teras depan yang penuh kardus kosong bekas perabotan. Raka dan istrinya sering berantem sekarang, tulis salah satu tetangga lewat WhatsApp. Katanya, teriakan mereka bisa terdengar sampai luar. Kadang suara Nadia yang mengomel, kadang suara Raka yang membanting pintu. Pagi itu, aku menerima kabar menarik. Mobil sedan hitam yang dulu sering Raka pakai, ternyata juga ditarik Liasing. Kini, mereka hanya mengandalkan motor metik tua yang dulu kupakai untuk belanja harian. Ironis, motor itu pun masih atas namaku. Aku sengaja membiarkan mereka memakainya, untuk sementara. Aku membayangkan bagaimana wajah Nadia saat harus duduk di belakang motor, rambutnya yang biasanya tergerai cantik kini diikat seadanya karena angin jalanan. Pasti jauh dari gambaran hidup mewah yang dulu ia bayangkan. Di tengah semua itu, aku menerima panggilan dari pengacara. Bu Alia, proses pengosongan rumah sudah masuk tahap mediasi. Kemungkinan besar kita akan menang cepat karena semua bukti kepemilikan kuat di tangan ibu. Aku mengangguk sambil menahan senyum. Bagus. Saya tidak terburu-buru, tapi saya ingin mereka merasakan proses ini dari awal sampai akhir. Pengacaraku paham maksudku. Biarkan mereka menanggung setiap tekanan, hukum, finansial, dan mental, sebelum pukulan terakhir datang. Hari demi hari, hubungan Raka dan Nadia makin retak. Aku tahu ini karena aku punya mata-mata tetangga yang senang bercerita. Katanya, Nadia kini sering menginap di rumah temannya karena tak tahan melihat Raka pulang tanpa membawa uang. Sementara Raka, semakin sering nongkrong di warung kopi sampai larut malam, entah untuk menghindari rumah atau mencari pelarian. Salah satu tetanggaku bercerita sambil tertawa, "Alia, kemarin Nadia teriak di depan rumah, bilang, aku nyesel ninggalin kerjaan demi kamu." Semua orang dengar. Suatu sore, aku sengaja lewat di depan rumah itu dengan mobilku. Pelan saja, sambil menurunkan kaca jendela. Aku melihat Raka sedang duduk di teras, wajahnya pucat dan lelah. Nadia berdiri di pintu, mengenakan daster lusuh, rambutnya acak-acakan. Mereka berdua tampak biasa saja. Tidak ada lagi aura pasangan pamer yang dulu suka memotret diri di sudut rumah itu sambil memberi caption, "Home Sweet Home." Saat mobilku melintas, mata kami sempat bertemu. Raka berdiri setengah, seperti ingin memanggil. Tapi aku hanya tersenyum tipis, lalu melajukan mobil. Malamnya, aku menerima pesan dari nomor yang kupastikan milik Nadia. "Kamu puas, ya, lihat kami seperti ini? Kamu pikir kamu menang? Hidup nggak selamanya di tangan kamu, Alia. Aku akan ambil semua yang seharusnya jadi milik kami." Aku tidak membalas. Tidak ada gunanya berdebat dengan seseorang yang bahkan belum menyadari betapa rapuh posisinya. Beberapa hari kemudian, mereka mendapatkan pukulan telak. Tagihan pajak rumah yang mereka tempati datang. Nominalnya tidak kecil, karena rumah itu memang berada di kawasan premium. Dan tentu saja, karena sertifikat atas namaku, akulah yang memiliki hak penuh menentukan, aku menolak membayar. Mereka terpaksa menanggungnya sementara proses hukum berjalan. Dari cerita pengacara, mereka sudah mencoba meminjam uang ke beberapa kerabat, tapi ditolak. Rupanya reputasi Raka sudah hancur di mata keluarga setelah mereka tahu penyebab perceraian kami. Puncaknya terjadi ketika Nadia memposting sesuatu di media sosial. Foto dirinya sedang duduk di ruang tamu yang masih berantakan, dengan caption, "Kadang kita harus bertahan walau semua orang ingin menjatuhkan kita." Komentar-komentar bermunculan. Sebagian besar teman-temannya malah menyindir, menulis hal-hal seperti, "Makanya jangan ganggu rumah tangga orang," atau "Karma itu nyata, SIS." Aku membaca semua itu sambil tersenyum puas. Mereka yang dulu menertawakanku, kini menjadi bahan tertawaan publik. Di sisi lain, aku mulai menikmati hidup baruku. Apartemenku yang mungil tapi nyaman, pekerjaanku yang stabil, dan lingkaran teman-teman yang sehat membuatku tak pernah menyesal meninggalkan masa lalu. Aku bahkan mulai merencanakan liburan ke luar negeri,
sesuatu yang dulu selalu kutunda karena Raka menganggapnya pemborosan. Setiap kali aku mengingat wajah Nadia yang dulu dengan bangga memamerkan suamiku di media sosial, aku hanya perlu mengingat pemandangan terakhir di teras rumah itu. Dua orang yang terlihat letih, saling diam, dan jelas menyesali pilihan mereka. Kini, aku hanya menunggu waktu sampai hakim mengetuk palu, memerintahkan mereka keluar dari rumah yang mereka pikir sudah mereka kuasai. Dan saat hari itu tiba, aku akan berdiri di depan rumah, melihat mereka membawa koper keluar, lalu menutup pintu untuk selamanya. Mereka akan mengingat hari itu seumur hidup, dan aku akan mengingatnya sambil tersenyum. Pagi itu, udara terasa lebih segar dari biasanya. Matahari baru saja naik, dan aku berdiri di depan cermin mengenakan setelan blazer berwarna putih gading. Riasan wajahku sederhana tapi tegas. Aku ingin terlihat seperti seseorang yang menguasai keadaan, bukan sekadar mantan istri yang sakit hati. Hari ini adalah hari yang sudah kutunggu sejak lama, hari pengusiran. Pengacara sudah mengirim pesan semalam. Besok, jam 10, pihak pengadilan bersama jurusita akan datang ke rumah yang ditempati Raka dan Nadia. Pastikan ibu hadir jika ingin menyaksikan. Aku tak hanya ingin menyaksikan, aku ingin menutup lembaran ini dengan tatapan mataku sendiri. Jam 9.30, aku sudah sampai di depan gerbang rumah itu. Mobilku terparkir rapi di seberang jalan. Aku melihat pagar rumah masih tertutup, tapi dari balik jendela terlihat bayangan seseorang mondar-mandir. Nadia. Aku bisa membayangkan suasana di dalam, Raka yang murung, Nadia yang panik, dan tumpukan koper di sudut ruang tamu. Tak lama kemudian, sebuah mobil dinas berhenti di depan rumah. Dua petugas berseragam dan seorang pria berjas hitam keluar. Itulah jurusita dan pengacara dari pihak pengadilan. Ketukan keras terdengar. Selamat pagi. Kami dari pengadilan, sesuai putusan nomor sekian-sekian, rumah ini akan dikosongkan hari ini. Mohon kerjasamanya. Awalnya tidak ada jawaban. Lalu pintu terbuka sedikit, menampakkan wajah Nadia yang kusut. Kami masih butuh waktu. Kami belum siap pindah. Suaranya parau, hampir histeris. Jurusita tetap tenang. Sesuai hukum, batas waktu sudah habis. Ibu dan bapak diberi waktu 3 bulan sebelumnya untuk mengosongkan rumah. Hari ini, rumah ini resmi dikembalikan kepada pemilik sahnya, Ibu Alia. Saat namaku disebut, Nadia memandang ke arahku dengan tatapan penuh kebencian. Aku hanya berdiri dengan tangan terlipat, menatapnya tanpa sepatah kata. Raka muncul dari belakang, wajahnya jauh lebih tua daripada terakhir kali aku melihatnya dari dekat. Kantung matanya gelap, dan rambutnya yang dulu selalu rapi kini acak-acakan. Ini semua nggak adil, Alia, katanya lirih. Aku mengangkat alis. Yang nggak adil itu kamu menceraikan aku demi orang yang bahkan nggak bisa bertahan dalam kesulitan. Ini konsekuensi pilihan kalian. Nadia langsung menyambar, kamu pikir kamu pemenang? Hidup nggak selamanya milik kamu. Aku tersenyum tipis. Mungkin. Tapi hari ini jelas bukan milik kalian. Petugas mulai masuk, memberi waktu 10 menit untuk mereka mengeluarkan barang-barang pribadi. Aku memperhatikan bagaimana Nadia berlari ke kamar, menyeret koper dan beberapa kardus, sementara Raka hanya duduk di sofa, menatap kosong ke lantai. Beberapa tetangga sengaja berdiri di luar pagar, berpura-pura sedang lewat tapi jelas ingin menonton. Bisik-bisik terdengar. Kasihan, ya, dulu pamer mulu. Karma cepat banget kerjanya sekarang. Nadia mendengar itu dan menoleh tajam, tapi tak bisa berkata apa-apa. Setelah semua barang keluar, jurusita meminta mereka menandatangani berita acara. Silakan tanda tangan di sini, Pak, Bu, ucapnya tegas. Raka menatap kertas itu lama, lalu menandatangani dengan tangan bergetar. Nadia menolak, tapi akhirnya menyerah ketika diancam akan dicatat sebagai penolakan resmi. Aku maju, mengambil berkas yang sudah ditandatangani, lalu menaruhnya di tas. Terima kasih sudah mengurusnya, kataku pada petugas. Saat mereka melangkah keluar gerbang, aku berdiri di pintu rumah, tepat di ambang yang dulu selalu kulalui sebagai istri. Semoga kalian belajar sesuatu dari semua ini, ucapku pelan tapi cukup keras untuk terdengar. Nadia menoleh, matanya berkaca-kaca tapi penuh amarah. Suatu hari,
kamu juga akan merasakan kehilangan. Aku tersenyum tipis. Mungkin. Tapi aku tidak akan kehilangannya karena merampas milik orang lain. Raka tidak berkata apa-apa. Ia hanya berjalan gontai ke arah motor tua yang terparkir di pinggir jalan. Motor itu pun bukan miliknya, aku sudah menyiapkan surat penarikan untuk minggu depan. Saat mereka pergi, aku masuk ke rumah. Aroma yang dulu akrab kini bercampur debu dan bau lembab. Perabotan sudah banyak yang hilang, tapi aku tak peduli. Bagiku, ini bukan soal barang, ini soal kemenangan moral. Aku membuka jendela lebar-lebar, membiarkan cahaya masuk. Rasanya seperti mengusir semua sisa kegelapan yang mereka tinggalkan di sini. Di luar, beberapa tetangga menghampiri, mengucapkan selamat. Kami senang rumah ini kembali ke tangan yang tepat, Alia, kata seorang ibu. Aku hanya tersenyum, merasa beban bertahun-tahun akhirnya terangkat. Sore itu, aku duduk di teras dengan secangkir teh hangat. Jalanan sudah sepi, dan bayangan motor mereka menghilang entah kemana. Aku tahu hidup mereka tidak akan mudah setelah ini. Tanpa rumah, tanpa tabungan, tanpa dukungan keluarga, mereka hanya punya satu sama lain, dan aku yakin, itu pun akan runtuh cepat atau lambat. Aku menatap halaman depan yang mulai tenang, lalu menutup mata sebentar. Bukan untuk merayakan balas dendam, tapi untuk menutup bab ini sepenuhnya. Aku sudah menang, dan aku tidak perlu lagi menoleh ke belakang. Esok, rumah ini akan direnovasi, dan aku akan memulai hidup baru tanpa bayangan masa lalu. Dan di suatu tempat, mungkin Raka dan Nadia sedang duduk di pinggir jalan, menyesali semua keputusan mereka. Tapi itu bukan lagi urusanku. Hari pengusiran sudah selesai. Hidupku sudah kembali padaku. 6 bulan setelah hari pengusiran itu, hidupku sudah berubah total. Rumah peninggalan yang sempat ditempati Raka dan Nadia kini berdiri megah setelah renovasi besar-besaran. Dinding kusam berganti cat putih elegan, halaman dipenuhi bunga-bunga yang kutanam sendiri, dan aroma wangi melati selalu menyambut setiap kali aku pulang. Aku menamai rumah ini Rumah Arunika, tempat awal dan akhir sebuah perjalanan panjang, tempat di mana aku jatuh, hancur, lalu bangkit kembali. Bisnis yang dulu kubangun bersama Raka kini berjalan lebih baik di tanganku sendiri. Berkat aset yang sudah kuamankan sebelum perceraian, aku tak pernah kesulitan modal. Pelan-pelan, aku menambah cabang, merekrut tim baru, dan menutup semua jejak keterlibatan Raka di dalamnya. Kini, semua hasil kerja keras itu sepenuhnya milikku. Tentang Raka dan Nadia? Kabar terakhir yang kudengar dari salah satu teman lama, mereka sering berpindah-pindah tempat tinggal, menumpang dari satu rumah ke rumah lain. Hubungan mereka retak, sering bertengkar karena uang. Nadia yang dulu dengan bangga memamerkan kemenangan, kini jarang muncul di media sosial. Foto-foto liburan dan barang mewahnya menghilang, berganti unggahan penuh keluhan samar. Aku tidak tertawa saat mendengarnya. Aku juga tidak merasa kasihan. Yang kurasakan hanyalah lega. Kini, aku tahu satu hal, balas dendam yang paling manis bukanlah membuat mereka menderita di hadapan kita, tetapi menjalani hidup kita dengan tenang, bahagia, dan penuh kendali. Aku berjalan di teras rumah Arunika sambil menatap langit sore. Angin membawa harum bunga Kamboja dari halaman. Aku meneguk teh hangat, membiarkan rasa damai itu mengisi seluruh dadaku. Hari-hari kelam itu sudah berakhir. Aku sudah merdeka. Dan aku berjanji, tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun merenggut kebahagiaanku.